Anies bisa dipenjara bukan karena dia korupsi, tapi karena ini. Anies Baswedan adalah sosok yang selalu dalam lindungan KPK. Apa yang ia kerjakan di DKI Jakarta meski banyak janggalnya, dengan beberapa kasus yang tidak jelas anggarannya dan bahkan mencurigakan tidak pernah terendus KPK. Adapun KPK justru terkesan begitu membela Anies Baswedan dengan memberikan penghargaan anti korupsi kepada Pemda DKI Jakarta. Nasibnya begitu mujur. Selama ini kita tahu bahwa Anies ini ada dalam lindungan sang novel. Kalau bicara kejanggalan demi kejanggalan, tentu bisa kita sebut semua yang ada di DKI Jakarta. Apa saja kejanggalan-kejanggalan itu? Banyak. Sebelum masuk rumah DP omong kosong, kita akan masuk dulu ke anggaran Formula E yang komitmen fee-nya sudah dibayar ratusan miliar tapi menguap begitu saja. Ada juga anggaran tentang iPhone yang dibongkar oleh politisi PSI yang membawa banyak sekali kecurigaan. Menandakan kejanggalan ini seperti disengaja. Bukan saja itu, anggaran-anggaran yang nilainya fantastis tidak tersentuh oleh KPK. Belakangan ini juga muncul sebuah penetapan tersangka yang kesannya sangat tidak masuk akal. Kasus yang diproses oleh Bareskrim Polri soal korupsi tanah untuk rumah DP 0% pun langsung direbut oleh KPK. Terlihat sekali KPK ini mau melindungi Anies. Dengan menetapkan dirut BUMD, KPK pikir dia bisa mendapatkan dukungan rakyat. Dianggap masalah selesai? Tidak. KPK ini sudah terlalu banyak melakukan tindakan-tindakan yang terkesan membela Anies Baswedan. Apa yang Anies lakukan seringkali ditutup-tutupi dengan penangkapan abal-abal. Nurdin Abdullah adalah gubernur Sulawesi Selatan yang ditangkap karena katanya ada barang bukti korupsi 1 miliar. Setelah dilakukan penangkapan, baru pamerkan barang bukti. Sedangkan di DKI Jakarta sudah sangat jelas, barang bukti sudah ada. Tinggal penetapan tersangka. Tanpa harus OTT, KPK sebetulnya bisa proses hukum Anies. Tapi kok tidak? Disinilah penulis melihat adanya sosok pelindung Anies di KPK. Banyak sekali kejanggalan di KPK, anggaran di KPK ini nilainya nyaris tembus 1 triliun. Tapi selama 2020, penangkapan KPK baru selamatkan 400-an miliar. Ini namanya main rugi. Padahal jelas KPK ini kan banyak berkantor di Jakarta, gedungnya di Jakarta sangat tinggi besar. Seharusnya KPK bisa untung bandar. Jika mereka tegak lurus melakukan penegakan hukum di DKI Jakarta terkait kasus-kasus korupsi, Formula E yang dana ratusan miliarnya saja sudah bisa menutup setengah anggaran buat KPK. Selain itu, masih ada kasus-kasus besar. Ini ibarat gajah di kelopak mata tak terlihat, sedangkan semut di ujung pulau terlihat. Tapi mungkin ya, gajahnya ada di kelopak mata sebelah kiri. Jadi nggak kelihatan sama sekali. Maka nggak berlebihan jika rakyat melihat bahwa selama ada novel Baswedan, di sanalah Anies akan tetap ada. Dia tidak akan dinurdinkan. Sebenarnya kalau mau dilihat, Ahok ini sudah membuat penganggaran di DKI Jakarta dengan sangat baik. Ahok sudah berhasil membangun kepercayaan rakyat lewat sistem e-budgeting. Seharusnya dari sana saja KPK bisa melihat adanya kejanggalan anggaran. Seharusnya KPK ini bukan hanya main sekedar OTT alias operasi tangkap tidur. Seharusnya KPK bisa memberantas dari kejanggalan-kejanggalan APBD yang dibuat oleh Anies Baswedan. Sekarang dia pun berdalih tidak tahi-menahi proses pembelian tanah yang di sana ada permainan korupsi. Dari program-program gagal Anies yang banyak, mulai dari OKOC, Jaklingko, Rumah DP 0, Formula E, dan berbagai program busuk yang gagal, seharusnya KPK ini bisa membidik Anies. Keterlibatan Anies ini ada secara nyata, secara dia ini gubernur. Mungkin bukan dia yang pegang uang, tapi dari kesaksian-kesaksian yang ada, seharusnya dia bisa diseret. Toh janji juga janjinya, yang batalin juga orang-orang yang ada di bawahnya. Sudah terlalu banyak bukti yang ada, sudah terlalu banyak hal yang bisa digunakan untuk menjerat Anies. Tapi sekali lagi, di mana ada novel, di sana pasti Anies mendapatkan lindungan dari yang kuasa. Sudah banyak sekali bukti bisa dinihilkan. Rumah DP 0 itu kan wacananya Anies. Lalu dia bilang gak tahu soal korupsi, itu mah namanya dia bodoh. Orang ini harus ditangkap, bukan karena keterlibatannya, justru karena ketidakterlibatannya. Ini namanya abai, dungu, begitulah dungu-dungu.
KPK selamatkan uang negara 440 miliar. Hebat gak nih? Sepanjang tahun 2020 kemarin, KPK mengklaim sudah menindak 109 pelaku korupsi dan menyelamatkan uang negara sebesar 440 miliar. Hebat gak nih? Sepertinya kok enggak ya? Masalahnya, anggaran untuk KPK itu di tahun 2020 hampir mencapai 1 triliun atau tepatnya 955 miliar. Memang agak naif kalau kita nilai prestasi penindakan perilaku korupsi dari hitungan ekonomi. Tapi, kalau bukan hitungan itu, dari hitungan mana kita bisa anggap pekerjaan KPK itu berhasil atau tidak? Secara ekonomi, KPK menggunakan uang negara. Kalau bisa kita anggap sebagai modal kerja sebesar 955 miliar. Tapi hanya bisa menyelamatkan uang negara kalau bisa dikatakan sebagai pendapatan sebesar 440 miliar. Ada kerugian sebesar 515 miliar di sini. Hitungan orang kampung begini, kalau KPK gak ada, ya paling kita kehilangan ayam. Tapi saat kita tugaskan KPK untuk mengejar ayam itu, kita perlu beli motor untuk mereka menjalankan tugasnya. Ya, daripada beli motor, mending beli ayam sekandang-kandangnya sekalian. Masih bisa balikin kerugian ayam, malah bisa dapat untung berkali-kali ayam. Tapi kalau pertanyaannya mengaitkan kinerja KPK selama tahun 2020, mending kehilangan uang 400 miliar atau 955 miliar. Tentu gak ada yang mau, semua pasti menjawab maunya tidak ada kehilangan apa-apa. Tujuan untuk membentuk KPK apa sih? Tentunya untuk menyelamatkan uang negara. Tapi kalau setelah ada KPK, malah semakin banyak uang negara yang tidak selamat. Paling tidak tahun 2020, ada 515 miliar yang malah menjadi hilang lagi. Bagaimana kita menjelaskan kehebatan KPK ini? Kalau dijabarkan seperti ini, pasti ada saja orang yang bilang, kamu anti KPK ya? Kamu pendukung koruptor ya? Padahal maksud saya, ada yang salah dengan KPK kita sekarang ini. Benar, KPK mungkin dibutuhkan di negara ini, tapi bukan dengan cara-cara bekerja yang receh seperti ini. Yang koruptor kelas coro mereka kejar, bahkan kadang sampai berlomba-lomba dengan kepolisian atau kejaksaan untuk menetapkan tersangkanya. Tapi koruptor kelas paus seperti tidak ada yang fokus ke sana. Kalaupun ada, durasi penangannya sangat panjang sekali, sampai pimpinan KPK berganti berkali-kali. Sulit kita meminta membubarkan KPK pada kondisi sekarang ini, tapi sulit juga kita mengakui KPK bermanfaat bagi negara ini. Hitungannya jelas di atas tadi. Sebenarnya kuncinya ada pada KPK sendiri. Kalau mereka merasa memang sebagai orang yang dipercaya menggunakan uang 955 miliar, mereka harusnya paham kemampuan mereka sampai di mana. Tidak muluk-muluk lah, apakah mereka mampu mengembalikan uang negara sebesar 955 miliar juga? Sehingga uang negara tidak terganggu, tapi penindakan perilaku koruptor ada. Kalau mereka menghitung kemampuan mereka tidak sampai untuk mengembalikan 955 miliar, biasanya hanya 440 miliar. Mereka harus hitung kembali bagian mana dari penggunaan dana itu yang bisa disusutkan, petugas mana yang perlu dirumahkan, atau pos pengeluaran apa yang perlu dihilangkan, sehingga modal kerja bisa turun menjadi 440 miliar. Kalau sudah begini, kata mereka pasti repot. Semua sudah sesuai dengan standar kerja KPK. Dan memang untuk itu diperlukan biaya sebesar 955 miliar itu. Oke, tidak apa. Kalau memang begitu, berarti KPK harusnya minimal bisa menyelamatkan uang negara di tahun 2020 itu minimal 955 miliar pula. Kalau tidak, ya rugi negara membiayai KPK. Itu harus KPK targetkan bagaimanapun caranya. Salah satu yang paling dekat sebenarnya dan mudah sekali menghitungnya adalah kesalahan KPK adalah fokus pada kasus yang kecil-kecil. Padahal biaya untuk mengejar kasus yang kecil dengan kasus yang besar sama saja. Biaya untuk mengejar semua koruptor di negeri ini sudah pasti seperti tahun 2020 adalah 955 miliar. Tidak bisa ditawar lagi segitu. Kalau kita mengejar koruptor yang kecil-kecil, biaya itu tetap segitu. Begitu pula kalau kita kejar koruptor yang besar-besar saja, biaya itu juga segitu. Tidak bertambah, tidak berkurang. Pertanyaannya, kalau mau dianggap bermanfaat dan tidak malah merugikan negara, KPK lebih baik milih ngejar koruptor kecil atau koruptor besar? Jawabannya, besar dong. Kalaupun tidak untung minimal balik modal. Tapi pernyataan kemudian, kenapa justru yang diselidiki kasus rumah DP 0 yang jelas sudah diendus polisi sebelumnya?
Apakah tidak ada kasus yang lebih besar dari itu yang bisa ditangani KPK? Kalau tidak ada, ya sudah biar polisi dan kejaksaan saja yang bekerja. Kalau kasus kecil mereka pasti bisa. Nanti kalau ada kasus besar dan mereka tidak mampu, pasti akan manggil KPK juga. KPK kan hebat.